Selamat pagi City Church. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita masih bisa memuji menyembah Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama via online. Kita mau agungkan Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia lebih besar dari segala masalah kita hadapi. Dia lebih besar dari segala epidemi atau semua challenge-challenge yang ada bersama kita. Kita mau agungkan nama Dia. Kita menyanyikan Great Are You Lord. Thank you Jesus. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Mari nyanyikan. You give life, you give love, you bring light to the darkness, you bring hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Is your breath in our life, so we pour out our praise. We pour out our praise. Is your breath in our life, so we pour out our praise. You only. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. You are great. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our life, so we pour out our praise. We pour out our praise. Breath in our life, so we pour out our praise. You only, it's your breath in our life, so we pour out our praise. We pour out our praise in our life, so we pour out our praise. You only. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Oh Jesus. Thank you Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. And great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our heart will cry. These bones will sing. And great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our heart will cry. These bones will sing. And great are you, Lord. It's your breath in our life, so we pour out our praise. We pour out our praise in our life, so we pour out our praise. You are, mari katakan, it's your breath in our life, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our life, so we pour out our praise. You only, and great are you, Lord. Great you are, Lord, in our life, and great are you, Lord, and great you are, Lord, and great are you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Kau Allah yang besar Tuhan.
Hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami puji Bapa, kami sembah Bapa. Kami percaya Tuhan orang-orang yang nantikan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan yang baru Bapa. Percaya Tuhan walaupun 1000 rebah Tuhan di kiri kanan kami Bapa, tapi bersama Engkau Tuhan ada perlindungan yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau kota benteng yang teguh Bapa. Tuhan Engkau batu karang yang teguh Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang di rumah, mari kita meninggikan nama Tuhan. Mari kita angkat suara kita, kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kita dalam seminggu terakhir. Katakan Tuhan, Kerala Bashek, Kerala Baba, Kerala Bashek, Kerala Baba, Kerala Bashek, Kerala Baba, Oh Kerala Bashek, Kerala Baba, Kerala Bashek, Kerala Baba. Terima kasih Tuhan, Kerala Bashek, Kerala Baba, Kerala Bashek, Kerala Baba. Oh Jesus, oh Yesus, oh Gembala yang baik, Kau kekuatan kami Tuhan, Engkau tongkat dan gada kami. Oh Jesus, kasih Tuhan. Jangan bersorak bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Oh kami bersuka Tuhan atas kebaikan-Mu, suka atas perbuatan-Mu selamanya Tuhan. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji setia ada pada, nyanyi dan bersorak baginya. Katakan pujian hormat kuasa bagi. Oh gunung tunduk, laut bergelora, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Oh Tuhan, ku bersuka atas perbuatan selama kami mengasihi Engkau Tuhan. Kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi. Saya Tuhan, gunung tunduk Tuhan, bumi dan langit tunduk Tuhan akan kuasa-Mu Bapa. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kasih Tuhan, bersyukur Tuhan Kau punya Allah seperti Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, gunung langit Tuhan bisa runtuh Bapa, tapi firman-Mu tetap teguh Bapa. Syukur Tuhan, kami percaya Tuhan Kau berkuasa Tuhan di atas segala-galanya Bapa. Kami tahu Tuhan, percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul Tuhan, di situ Engkau ada Tuhan bersama-sama dengan kami Bapa. Tahu Tuhan, ada banyak orang Tuhan hari ini Tuhan berkumpul Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Bapa. Berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang kami mendengarkan hari ini Bapa. Kami
Berdoa Tuhan untuk firman itu Tuhan tertanam Tuhan dalam hati kami Tuhan. Untuk kami bisa mengerti Tuhan firman-Mu Bapa, dan kami bisa melakukan, menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau excited mendengar firman-Mu Bapa. Mari saudara yang di rumah, mari percaya pada Tuhan, kita katakan amin. Amin. Hai teman-teman, kita bertemu kembali di salon ini. Saya Joshua Winarta dari City Taman Residen. Senang untuk bertemu dan menyampaikan firman Tuhan untuk mendorong setiap dari kita. Terutama pada hari ini saya sangat exciting, sangat gembira karena saya percaya setiap dari kita mau membangun kehidupan yang kuat, kehidupan yang berdampak, kehidupan yang tidak ikut-ikutan orang, terutama pada masa-masa yang sulit seperti ini. Kita perlu mempunyai kehidupan yang kuat mempunyai dasar dan kita bisa membangun dengan benar. Jadi fondasi itu sangat penting kalau kita mau membangun gedung yang superstructure. Bahkan perlu waktu yang lama untuk membangun fondasinya sebelum dia membangun level-level di atasnya. Bahkan hampir lebih dari 50% waktu diberikan untuk membangun dasar-dasar yang benar. Nah, demikianlah hidup kita ini seperti orang yang membangun rumah. Yesus memberikan perumpamaan, orang yang berhikmat adalah orang yang membangun rumah di atas dasar yang kuat, di atas dasar batu. Waktu badai datang, dia nggak akan tergoncang. Tapi orang yang membangun rumah di atas dasar pasir, itu adalah orang yang bodoh, karena waktu banjir itu datang, waktu badai itu datang, maka itu akan terhempas semuanya. Nah, saya melihat hal ini di bulan Februari di Jakarta, ada toko rumah yang berhari-hari kena hujan, akhirnya hancur. Ya, dengan beberapa lantai itu jadi heboh masuk di dalam media. Saya pribadi juga pernah melihat ke Melabo Aceh waktu tsunami, bukan cuma rumah saja yang hancur, itu hampir satu jalanan itu dipindahkan karena mereka membangunnya itu di atas dasar pasir dan gak kuat dan semuanya rumahnya rubuh seperti orang berbaris. Saya bilang, wah betapa mengenaskan ya. Tapi gara-gara itu firman Tuhan ini jadi hidup sekali dari Amsal 24 ayat 3. Izinkan saya membaca satu ayat ini, dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik, dikatakan demikian. Dengan hikmat, through wisdom a house is built, through understanding is being established, by knowledge rooms are filled. Jadi 3 hal ini penting bagi kita, dimanapun kita berada, harus mempunyai 3 hal ini untuk membangun hidup kita. Karena hidup kita kalau nggak dibangun atas dasar-dasar yang benar, maka itu akan gampang hancur. Yang pertama yang saya mau jabarkan di sini adalah mengenai knowledge. Ya. Kita pergi ke sekolah formal S1 ya, atau S2, dari SD, SMP, SMA. Tujuannya supaya kita bisa mempunyai knowledge, pengetahuan. Kita baca pengetahuan mengenai teknologi, pengetahuan mengenai masa, pengetahuan mengenai desain, ya, mengenai soal seni, ya, yang kita belajar akan itu dan kita bayar mahal. Tapi ada yang lebih mahal dan ini nggak diajarkan di sekolah-sekolah adalah revelational knowledge, ya, pengetahuan yang atas dasar pewahyuan, di mana kita mau untuk mengambil firman Tuhan, merenungkannya, mengucapkannya, mendoakannya, dan menaruh diri kita di situ. Kan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 30 dikatakan, sewaktu firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, itu memberikan pengertian. Ya. Dikatakan, the entrance of your words give understanding to the simple. Jadi, sewaktu firman Tuhan itu disingkapkan dalam bahasa Indonesianya, maka, ya, waktu disingkapkan ada terang. Jadi, kita sebelumnya tidak tahu, kita bilang, aha, kita tahu. Ya, itu adalah pewahyuan. Ya. Kita terbuka. Ya. Nah, ini sangat penting sekali, karena apa yang kita mengerti, ini level yang kedua, apa yang kita mengerti nggak akan bisa diambil dari kita. Tapi kalau kita nggak mengerti, baca firman Tuhan nggak mengerti, maka itu nggak akan berarti apa-apa. Sama seperti seorang sida-sida dari Ethiopia, waktu dia baca mengenai kitab Yesaya, dia nggak mengerti. Waktu kitab Yesaya mengenai siapakah ini, dia bicara mengenai juru selamat, dia seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian, dan ada Filipus di samping kata sida-sida Ethiopia, dan mulai terangkan. Waktu dia mendapat pengertian, langsung dikatakan, Tuhan di sana ada kolam, ada air, bolehkah aku dibaptis dengan senang hati? Orang dengan senang hati mau dibaptis, mau committed di gereja, mau memberi, suatu dia punya pengertian. Orang nggak bisa dipaksa untuk memberi, apalagi bicara mengenai perpuluhan, karena waktu dia belum punya pengertian, ya, untuk berdoa. Jadi semuanya adalah perintah-perintah, tapi tanpa punya pengertian. Jadi what we understand cannot be taken away.
And what we understand, we can do. Apa yang kita mengerti nggak akan bisa diambil, dan apa yang kita mengerti itu akan kita lakukan. Nah, orang nggak mengerti firman Tuhan, itu dia nggak paham dan nggak bisa melakukan firman Tuhan. Dan nggak mencari lebih lanjut lagi. Nah, waktu kita sudah punya pengetahuan dan masuk ke dalam pengertian, jadi insight ya, pengertian adalah insight. Jadi apa yang tak ditarik ya, is insight, yang revelation seperti itu, yang memberi pengertian, itu akan masuk kita ke dalam level berikutnya, yaitu mengenai hikmat. How, bagaimana kita menerapkannya, di mana konteksnya, dan menjadi orang-orang yang berhikmat. Kita bisa menjadi orang yang berhikmat meskipun kita masih muda. Seperti pemazmur mengatakan, aku lebih berhikmat daripada pengajar-pengajarku, karena aku suka merenungkan firman Tuhan. Jadi ini bukan bicara mengenai soal head knowledge. Banyak orang yang punya head knowledge, pintar, tapi nggak punya pengertian. Ya. Jadi belajar hanya untuk menghafal, tapi nggak mengerti kenapa, why. Ya, apalagi nggak mendapatkan why-nya itu, apalagi mau diuji. Jadi sangat sebentar sekali itu akan lupa, dalam 2-3 hari habis ujian lupa semua. Jadi kita perlu untuk mempunyai hikmat dalam kehidupan kita, hikmat di dalam kita memakai waktu, hikmat di dalam memakai kita punya talenta, hikmat dalam kita menjaga aset kita, dan yang terutama hikmat dalam kita mempunyai hubungan. Dan kita perlu, karena our God itu is a wise God. Our God is good and kind and full with power. Dan kita perlu untuk mempunyai hikmat yang seperti itu. Nah, sewaktu kita mempunyai hikmat dan pengertian dan pengetahuan, bukan saja kita yang diberkati yang sebagai pelaku, tapi orang-orang yang bersama dengan kita. Orang-orang tinggal dalam rumah tangga kita, itu akan merasa aman. Karena dia tahu bahwa kita sebagai pemimpin itu mempunyai hikmat yang benar. Kita tahu prioritasnya. Sewaktu kita nggak tahu punya prioritas, maka hidup kita akan berantakan. Kita akan ikut-ikutan, kita akan gampang takut, ya kita akan nggak berani. Nah, biarlah motivasi kita bukan karena takut, tapi motivasi kita karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Kalau kita bergerak karena ketakutan akan makin besar. Tapi kalau kita ini bergerak karena kasih, maka kasih itu akan memenuhi kita. Dan kita bisa percaya sama Tuhan. Remember, waktu kita punya hubungan sama Tuhan, itu based on trust. Nah, rasa percaya itu didapatkan sewaktu kita mempunyai hikmat dan pengertian dari firman Tuhan, bagaimana menerapkannya. Dan kita melihat kedaulatan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, benar firman Tuhan. Justru inilah masa-masa yang penting bagi kita. Karena kita sebagai gereja seringkali kita berkumpul pada hari Minggu sebagai a gathered church, ya, sebagai komunitas. Senang bisa memuji menyembah Tuhan. Tapi kemudian juga dikatakan sebagai a scattered church, gereja yang disebarkan, yang menjadi garam dan terang dunia. Dan sekarang masa-masa kita disebarkan, kita nggak bisa lagi bertemu secara commune, kita bisa jaga social distancing. Tapi biarlah ini nggak membuat kita nggak jauh dari Tuhan. Bahkan kita belajar mengenal Tuhan. Mengenal karakternya, pribadinya, waktu kita nih merenungkan firman Tuhan dan mendapat pengertian seperti itu. Nah, orang-orang sekitar kita akan amazed, akan terpesona dan senang dengan kita karena kita berbeda dengan orang-orang yang mempunyai nilai yang benar dari kerajaan Allah, punya prioritas yang benar. Sehingga ini akan membuat orang mau mengenal kebenaran. Benar ya, bahwa kita ini nggak takut dalam menghadapi masa-masa seperti ini, tapi kita juga nggak sembrono, karena orang yang berhikmat, waktu melakukan petaka, dia nggak akan berjalan terus, tapi dia tahu bagaimana menghindarnya. Jadi kita tahu bagaimana menghindarnya, tetap bisa bertahan sampai akhirnya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan dari Mazmur 19:15 dikatakan, biarlah Tuhan berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable, be sweet in your sight. Bapak Ibu semua, teman-teman, biarlah perenungan kita, apa yang kita renungkan, perkataan kita. Perenungan itu artinya bicara mengenai self-talk. Kita bicara apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, kita menghidupi semuanya itu. Jadi bukan cuma hanya berdoa saja, ya, tanpa ada hubungan, tapi kita harus berdoa dengan satu syarat. Berdoalah Anda, berdoalah saya dengan hati. Ya. Kalau itu nggak menjamah kita, bagaimana mungkin Tuhan terjamah? Kita berdoa juga sebagai kasual. Tapi kalau kita berdoa, mungkin nggak panjang, sebentar. Ya, di dalam Alkitab dikatakan, oh Tuhan ampunilah aku. Tuhan senang dengan berdoa dengan hati itu. Bukan soal eloquence atau fasinya kita bicara, tapi berapa tersentuhnya hati kita waktu kita memberikan hati kita, pikir kita sama Tuhan. Betapa tersentuhnya Tuhan sewaktu kita berdoa dan melihat diri kita, Tuhan, inilah aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, murnikan. Waktu kita memegang firman Tuhan, sebenarnya kita memurnikan diri kita. Dan itu perlu setiap hari pada saat-saat seperti ini.
untuk kita bisa punya pengertian dan hikmat. Masa-masa yang sangat penting untuk kita bisa kenal Tuhan. Karena masa-masa untuk kita bisa getting to the roots, berakar kuat, dan bisa menghasilkan buah. Seperti pemazmur mengatakan, biarlah perkataanku dan perenunganku menjadi manis, menjadi berkenan di depan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Firman Tuhan mengatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul. It is better to give rather than to receive. Satu hal yang pasti suatu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mengubahkan perspektif dan hatinya dari sebelumnya selfish atau egois untuk menerima saja, Tuhan ubahkan dia menjadi memberi. Kenapa? Karena Allah yang menyelamatkan dia, Allah telah memberikan anaknya yang tunggal Yesus, dia memberi terlebih dahulu kepada mereka yang diselamatkan, kepada saudara dan saya, membuat kita diubahkan juga, mempunyai sifat yang sama seperti Allah, itu menjadi pemberi. Nah, saya percaya kalau Anda sudah diberkati dan mau untuk memberi, ya, karena itu adalah hal yang baik untuk memberi. Nah, tiga hal yang selalu pasti ada dalam kehidupan orang Kristen. Di dalam Matius 5-6 dan 7 dikatakan, when you pray, ketika Anda berdoa,
when you fast, waktu Anda berpuasa, when you give, waktu Anda memberi. Ya, 3 hal ini adalah 3 hal yang biasa kita lakukan. Dan saya mau setiap dari kita punya kebiasaan yang hebat dan membawa dampak dengan kita memberi. Memberi dari hati yang bersuka cita karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita. Dan kita nggak akan pernah bisa kalah untuk memberi kepada Dia. Terima kasih untuk saudara pemberi saudara. Setiap pemberian saudara berikan itu berarti bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Inilah waktu bagi kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Karena firman Tuhan mengatakan dari 1 Petrus, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita semua selalu bersama-sama. We are in it together. So it's time for the church to rise in the power of action and speak word of faith, and we pray. Kita mau berdoa untuk semua yang ada yang kita kenal. Pertama-tama kita mau berdoa untuk para pemimpin negara kita, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan semua jajarannya. Kedua, kita mau berdoa untuk para pemimpin rohani. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia untuk dilindungi supaya mereka boleh mendengar Injil. Dan yang keempat, yang terakhir, bukan yang paling rendah, tapi yang paling penting malah kita berdoa untuk frontline para dokter medis yang berdoa. Mari kita berdoa pada saat ini, angkat tangan pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, bahwa Engkau yang selalu bersama dengan kami, firman-Mu ditinggikan lebih daripada segala hal. Nama-Mu berharga. Engkau adalah Allah sumber perlindungan kami, Engkau membantu kami. Terima kasih Tuhan, kesanalah kami berlari mendapat selamat. Oleh itu kami menundukkan diri kami di bawah tangan yang dahsyat. Dan kami sadar bahwa ada musuh yang mengaum-ngaum dan mengatakan di mana-mana. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa pemimpin negara kami, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan seluruh aparat yang bersama-sama bekerja, baik itu dari Ketua Gugusan, Penanggulangan Bencana, dan juga para menteri, Kapolri dan semua jajarannya, semua berdoa juga sampai ke tingkat lurah, ya KPT RT RW yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya hikmat yang berdoa untuk hikmat yang ada, supaya boleh memimpin negara ini melalui badai, melalui pandemi ini, akan bisa sampai dengan selamat. Terima kasih Bapak untuk Engkau mendengarkan doa-doa kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani pada saat ini, Pastor Phil, Pastor Chris Pringle, Mark dan Bernie Kelsey, Pastor Jake Betlem dan Kerry, Pastor Steve White dan Jeff White, Pastor Kid Edward, Janet Edwards, ya, para pemimpin-pemimpin city dari Medan sampai dengan Pulau Timur yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh pastor, pemimpin-pemimpin gereja lokal kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Para pemimpin Connect Group, para pebisnis ya, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada perlindungan dari Yesus menebus semua kami, melindungi dan kami melewati sebagaimana kami melewati menyeberangi Laut Merah, bangsa Israel, kami juga melewati dengan tenang dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia, bangsa yang ditebus oleh darah Yesus, bangsa yang berharga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka boleh kesempatan mendengar Injil yang menyelamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mati bagi bangsa ini, kami berdoa bangsa yang dicintai. Bapak, biar belas kasihan-Mu ada, ya, spare this nation, punya belas kasihan. Maka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau curahkan anugerah. Kami mohon dan kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mendengarkan doa-doa kami. Dan juga untuk para frontline, para dokter medis yang berdoa, dan para perawat juga yang berkontak bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan double protection yang melindungi, untuk dilindungi semua segera serangan apapun juga berdoa pada saat kami angkat para tenaga medis, semua para perawat, semua juga apapun yang ada, dijauhkan semua dari segala sakit penyakit. Kami ucapkan pada saat ini berkat, kami ucapkan kehidupan, kami ucapkan perlindungan, kami ucapkan pada saat ini darah anak domba dari Yesus yang menebus kami, melindungi semua. Terima kasih yang Bapa, Kau mendengar doa-doa kami, dan kami sepakat. Place of agreement is place of power. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Di surga terbuka mendengar doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Through you, I can do